hormat menghormati satu sama lain, dan atas dasar pembentuk satu dunia baru yang bersih dari penindasan dalam bentuk apapun menuju perdamaian dunia yang sempurna. Adapun untuk mencapai kerangka tujuan di atas diperlukan dua landasan, yaitu landasan ideal, yaitu Pancasila, dan landasan struktural, yaitu pemerintahan yang stabil. Untuk itulah PDI Perjuangan selalu ikut dan berdiri kokoh menjaga jalannya pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala sebagai suatu pemerintahan yang terpilih secara konstitusional melalui pemilu langsung. Jadi kalau ada yang mau macam-macam itu Bapak Presiden, Bapak Wapres, panggil saja kita. Nah, kalau ada yang mau macam-macam, anak buah saya sudah ada loh Bapak, dan anak buah saya itu ada loh yang udah digaplok sama orang, ada 2. Kasihan anak ranting. Nanti mungkin kalau sudah sembuh orangnya akan saya beri hadiah kehormatan. Anak-anak saya ini nakal-nakal Bapak Presiden, tapi kalau untuk bangsa dan negara, jiwa mereka berikan. Siap? 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 Keduanya merupakan syarat mutlak atas tanggung jawab sejarah yang harus kita tuntaskan, sekaligus sebagai konsekuensi ideologis yang telah saya sampaikan di awal, yang mengakui Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi bangsa. Kader-kader partai yang saya cintai, hadirin yang saya hormati, saya menjabarkan hal-hal di atas dalam forum yang berbahagia ini untuk menegaskan kembali bahwa PDI Perjuangan tetap memilih jalan ideologi. PDI Perjuangan menyatukan diri tidak hanya sebagai rumah bagi kaum nasionalis, tetapi juga sebagai rumah kebangsaan bagi Indonesia Raya. Kepada kader partai di seluruh Indonesia, saya instruksikan agar tidak lagi ada keraguan, apalagi rasa takut untuk membuka diri dan menjadikan kantor-kantor partai sebagai rumah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Saya instruksikan, jadilah banteng sejati di dalam membela keberagaman dan kebinekaan. Berdirilah di garda terdepan, menjadi tameng yang kokoh untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya yakin TNI dan Polri akan bersama kita dalam menjalankan tugas ini dan tidak akan memberi ruang sedikit pun pada pihak-pihak yang anti Pancasila dan anti demokrasi Pancasila. Apresiasi saya kepada TNI Polri yang telah dengan berani bersikap tegas dalam menyikapi pihak-pihak tersebut. Bagi kader partai yang berada di legislatif dan eksekutif, kalian tidak hanya dibutuhkan negeri ini untuk mempertahankan kesatuan dan kebangsaan. Perlu disadari, terutama bagi kader yang telah mendapat kepercayaan rakyat di eksekutif. Saya tahu kalian, bahkan saya, adalah manusia biasa. Tentu sebagai manusia biasa, kita tidak luput dari kesalahan.
Tetapi sebagai pemimpin harus disadari pula bahwa jabatan yang kalian emban adalah jabatan politik. Kesalahan dalam keputusan politik tidak hanya berdampak bagi diri pribadi dan keluarga. Kesalahan tersebut berdampak pada kehidupan seluruh rakyat. Karena itu, hati-hatilah dalam membuat keputusan-keputusan politik, baik itu berupa perkataan, tindakan, produk politik, baik berupa kebijakan politik legislasi maupun kebijakan politik anggaran. Kader-kader yang saya cintai, luangkan waktu untuk merenung. Sudah tepatkah langkah-langkah yang kalian ambil atas jabatan yang telah diberikan oleh rakyat? Ataukah justru sebaliknya, jangan kalian justru menjadi bagian dari orang-orang yang menindas dan menyengsarakan rakyat dengan kekuasaan yang sebenarnya justru merupakan amanah dari rakyat. Saya tegaskan kembali sebagai ketua umum partai, instruksi saya kepada kalian adalah mensejahterakan rakyat, bukan sebaliknya. Kebinekaan harus disertai dengan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang tetap setia membatinkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak perlu reaksioner, tetapi sudah saatnya, sekali lagi, sudah saatnya silent majority itu harus bangkit, bersuara dan menggalang kekuatan bersama. Ayo, mereka yang belum bisa bicara, yang selalu berdiam diri saja, bersuaralah bagi kepentingan bangsa dan negara kita. Saya percaya mayoritas rakyat Indonesia mencintai negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Kita akan bersama-sama terus berjuang. Kita pasti mampu membuktikan pada dunia bahwa Pancasila mampu menjadikan keberagaman sebagai sebuah kekuatan untuk membangun kehidupan yang berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Bangsa ini sedang berada dalam struggle to survive, dalam perjuangan untuk bertahan, baik secara fisik maupun mental, bertahan agar tetap hidup secara badaniah dan mental. Hadapilah tantangan-tantangan yang ada dengan kekuatan gotong royong sebagai kepribadian bangsa. Berderaplah terus menuju fajar kemenangan sebagai bangsa yang sejati-sejatinya merdeka. Dengan ridho Tuhan, saatnya kita gegap gempitakan kembali segala romantika dan dinamika, dentamkan segala hantaman, gelegarkan segala banting tulang, angkasakan segala daya kreasi, tempa segala otot kawat balung besinya. Sungguh kita adalah bangsa berkepribadian banteng. Ayo maju terus, ever onward, never retreat. Kita pasti menang. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya.
Demikianlah pidato politik. Pemirsa, itulah pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno